Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan pagi ini. Sebelum kita melanjutkan renungan di minggu pagi ini, yuk sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur segala perkara Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami ada pagi ini semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup ini. Tuhan, pagi ini berfirmanlah Tuhan kepada setiap kami pribadi. Buka hati kami, buka telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhan berfirman kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah 2 bulan kita berpisah. Dalam arti kita tidak beribadah bersama-sama di dalam satu ruangan. Tapi tentunya harapan kami hal ini tidak mengurangi nikmatnya kita menikmati kasih Tuhan. Saya mempercayai setiap kita menikmati berkat, pertolongan, dan kasih Tuhan dan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya berharap setiap kita hari-hari ini di dalam kondisi yang sangat baik karena Dia. 2 minggu yang lalu saya boleh membagi renungan dalam minggu pagi dengan tema Masihkah ada iman? Apa jawabannya? Masihkah ada iman dalam hidup saudara dan saya? Masihkah ada pengharapan yang kita gantungkan kepada Tuhan? Masihkah kita mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara? Masihkah ada keyakinan bahwa Tuhan menolong saudara dan saya? Sering kasih, percayalah, Dia setia. Minggu kemarin Pak Doni juga membagikan buat saudara saya, supaya setiap kita tanpa kecuali menjadi berkat buat sesama, buat orang lain. Baik komunitas maupun sahabat-sahabat yang lain. Saudara yang kasih, hari ini saya berikan renungan bertema dengan iman yang bertumbuh. Karena menurut saya hari-hari ini kita membutuhkan iman. Kita terus diingatkan tentang iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Dan kalau kita berbicara tentang pertumbuhan, saudara yang kasih, konotasi kita kepada tanaman-tanaman yang kita sayangi di halaman kita. Contohnya, mungkin kita lagi nanam cabai di halaman rumah. Sebelum saudara menanam, pasti saudara ada bayangan di benak pikiran saudara. Saya ingin cabai ini tumbuh, subur, berbuah banyak, dan menyenangkan hati saya. Dan tentunya ada proses yang saudara dan saya lakukan. Kita memupuk tanaman ini, kita perhatikan tumbuh kembangnya tanaman ini, kita jauhkan dari ulat-ulat, kupu-kupu yang menyebar bakteri-bakteri atau telur-telur ulat di tanaman tersebut. Bahkan mungkin bekicot dan sebagainya kita jaga baik, kita rawat sehingga tanaman kita itu jauh dari hewan-hewan yang akan merusaknya. Kita sirami tanaman ini. Saudara yang kasih, kalau dia akan tumbuh besar, berbuah, tentunya akan menyenangkan hati setiap kita sebagai pemilik tanaman tersebut. Saudara yang kasih, demikian juga kita dengan Tuhan. Tuhan mengharapkan iman itu ada dalam kehidupan setiap kita, saudara yang kasih. Bahkan iman setiap kita itu terus bertumbuh setiap hari. Ya, ada iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini kita tidak mengandalkan Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup ini, saudara yang kasih? Ya, Tuhan selalu menolong dalam hidup saudara dan saya. Dia adalah pencipta langit, bumi, dan isinya. Apa yang kita butuhkan, yang kita perlukan setiap hari dalam kebutuhan rumah tangga, itu adalah ciptaannya, saudara yang kasih. Jadi mudah kita berpikir bahwa kita harus mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Segala perkara itu apa, saudara? Banyak hal dalam hidup ini.
tentang kesehatan, ya, kebutuhan ekonomi, rumah tangga kita ada damai sejahtera, itu karena Tuhan. Tanpa Tuhan, berantakan semuanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini banyak orang walaupun dalam kondisi sulit seperti ini, banyak orang mengatakan hidupnya masih penuh dengan kekurangan. Ya, dalam kondisi sulit dia menjual sesuatu dengan bunga yang cukup tinggi. Ya, mumpung ini ada peluang. Ya, masker dengan harganya cukup mahal, sekarang jadi murah. Banyak pengusaha juga bangkrut gara-gara masker. Nyetok yang banyak, harga mahal dengan harapan untung banyak. Ternyata sekarang tumpuan masker masih banyak dan dia bangkrut. Saudara yang kasih, rasa cukup itu tidak ada dalam kehidupan kebanyakan orang. Saudara yang kasih, dan Tuhan ajarkan buat setiap kita, yuk mari kita akan katakan dalam hidup ini, ya saya cukup, tidak berkelebihan. Apapun kalau berkelebihan itu kurang baik, saudara yang kasih. Tapi kalau cukup itu menyenangkan hati setiap kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam kitab Ibrani 13 di dalam ayat yang kelima dan yang keenam berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang keenam. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sering kasih, semua terjadi karena iman kepada Tuhan. Sering kasih dalam Tuhan, Tuhan ajarkan buat setiap kehidupan setiap kita. Bahkan dalam doa Bapa kami, Tuhan mengajarkan berdoa kepada Tuhan, berikanlah kami makanan secukupnya. Juga hari ini Tuhan berkata buat kita, dalam firman kita yang baca, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sekarang banyak orang mengatakan semua serba kekurangan. Apakah benar, saudara yang kasih? Dan rasa cukup itu tidak ada dalam kehidupan setiap manusia, termasuk kita orang yang percaya dengan Tuhan. Saudara yang kasih, tapi Tuhan ajarkan buat kita hari ini. Yuk kita katakan, ya saya hidup cukup karena berkat Tuhan, karena pertolongan Tuhan, oleh karena kasih karunia dari Tuhan buat saya hidup cukup hari ini. Saudara yang kasih, kenapa Tuhan ajarkan kita harus hidup cukup? Saudara yang kasih, kenapa Tuhan tidak ajarkan hidup kita berkelebihan? Kalau kita hidup cukup, saudara yang kasih, kita akan memanggil Tuhan, minta tolong kepada Tuhan dengan menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga setiap saat kita bisa bersyukur, Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan berkat kami cukup hari ini. Untuk esok hari Tuhan akan memperintahkan berkat untuk kita. Kalau kita sudah berkelebihan, kadang-kala kita menghujat Tuhan, bahkan lupa kepada Tuhan. Saudara yang kasih, kita sekarang melihat diri kita masing-masing. Bisakah kita katakan cukup di dalam segala perkara? Kalau kita bisa berkata dengan kata cukup, berarti kita harus punya iman kepada Tuhan. Ya, kalau kita punya iman, segala perkara termasuk janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan setiap kita. Dalam ayat yang kita baca ada janji Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa mengklaim janji Tuhan untuk kita kalau kita tidak punya iman, sering kasih. Kalau kita punya iman kepada Tuhan, maka ada janji Tuhan. Ada dua yang Tuhan sampaikan buat saudara dan saya. Karena Tuhan tidak membiarkan engkau. Ya. Kalau kita punya iman, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Dan yang kedua, kalau kita punya iman, Tuhan tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Ada janji Tuhan. Ya, ini hal sesuatu yang belum nampak dalam hidup kita, tapi ini janji Tuhan. Yang
Yang kita perlukan untuk menerima janji dari Tuhan itu adalah iman kita kepada Tuhan, saudara yang kasih. Ya. Tanpa iman, hampa. Tidak ada harapan. Tapi punya iman, punya segalanya. Di dalam kitab Ibrani, di dalam pasal yang ke-11 berkata demikian, saudara yang kasih. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Ya. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Janji Tuhan ini belum kita lihat. Ya. Tapi kita bisa melihat apabila kita punya iman kepada Tuhan. Saudara kasih, mari kita periksa hidup kita masing-masing. Kita koreksi hidup kita hari-hari ini. Apakah benar kita punya iman hari ini? Punya pengharapan kepada Tuhan? Ya. Jangan sampai kita hanya berharap mudah-mudahan janji Tuhan itu terjadi dalam hidup saya. Tapi kalau kita punya iman, bukan mudah-mudahan, saudara kasih. Kalau kita punya iman, hal itu pasti terjadi dalam kehidupan setiap kita tanpa kecuali. Saudara kasih. Iman kita, mari kita perhatikan dalam hidup ini. Jangan sampai ada hewan-hewan pengerat dalam iman kita, yang artinya menggerogoti iman kita, ya, sehingga iman kita menjadi hancur, sehingga melupakan Tuhan. Saya rindu setiap kita tanpa kecuali memperhatikan iman kita masing-masing di hari-hari yang sulit ini, sering kasih. Ya, satu tantangan yang cukup berat dalam kehidupan setiap kita. Ya, kita banyak waktu di rumah, kita sisihkan waktu, kita membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, secara pribadi maupun keluarga. Kita merenungkan firman Tuhan, kita merenungkan janji Tuhan yang akan Tuhan berikan buat saudara saya. Dan kita yakini, kita imani dengan iman kita. Saudara yang kasih, sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Ada ayat yang cukup tajam di dalam Ibrani 11 di dalam ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara yang kasih, tajam sekali firman Tuhan pagi ini. Bahwasanya tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebenarnya saudara saya berkenan di hadapan Allah apabila kita punya iman. Yuk sama-sama kita belajar hari ini, merenungkan firman Tuhan setiap saat, siang dan malam. Kita menghadirkan Tuhan dalam hidup ini. Supaya Tuhan mau berbicara dalam hidup saudara dan saya. Dan Tuhan rindu mau berbicara buat saudara. Kita minta dengan Tuhan, Tuhan buka telinga saya. Buka hati saya Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan. Berikanlah pengertian-Mu dalam hidup saya melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Nyatakan kasih-Mu buat kami. Buat keluarga kami. Sanak famili kami. Kami rindu iman kami hari-hari ini di masa-masa yang sulit ini terus bertumbuh di hadapan Allah. Tuhan tidak pernah lupa dan meninggalkan saudara. Janji Tuhan mari kita pegang. Bahwasanya Tuhan tidak akan membiarkan saudara dan saya. Dan yang kedua, Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Saudara yang kasih, ini janji Tuhan. Di dalam kitab Ibrani 13 dalam ayat yang ke-8. Saudara yang kasih, luar biasa. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudara yang kasih, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Ia adalah Ia. Dahulu, hari ini, juga hari-hari yang akan datang, yang akan kita lewati. Mari, kita percaya janji Tuhan buat kita semuanya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, ada damai sejahtera dalam hidup kita. Ada ketenangan apapun yang terjadi.
Hari-hari ini terlepas daripada ekonomi dan sebagainya, cuaca juga tidak bersahabat kepada kita. Kita tahu apa yang terjadi hari-hari ini. Setiap malam ada gempa yang cukup besar. Banyak orang penuh dengan keraguan hidup ini. Seakan-akan pun dia punya gambaran ke depan sudah tidak baik nih. Ya, tapi saudara dan saya, hari-hari depan jauh lebih baik daripada hari-hari yang sudah lewat. Kenapa demikian? Karena kita punya Tuhan. Tuhan kita hidup. Tuhan kita berkuasa. Tuhan mencintai setiap pribadi saudara dan saya. Adakah iman dalam hidup saudara? Adakah iman dalam hidup saudara? Amin.